Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan saya Mardianto Waruwo. CGP Angkatan 10 Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menampilkan aksi nyata saya mengenai diseminasi pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 076080 Sihereo 3 Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi acara kita hari ini. Tertib acara diseminasi pemahaman budaya positif di SD Negeri 076080 Sihareo 3 oleh calon guru penggerak Mardianto Waruwo hari Jumat 14 Juni 2024. 1. Kata pengantar oleh saya sendiri, kata sambutan dan arahan dari kepala sekolah. 3. Penyampaian materi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Bapak Mardianto Waruwo. 4. Ruang diskusi. 5. Penutup oleh Ibu Y. Bulan. Pembawa acara telah selesai. Sekarang masuk kita kata sambutan dari kepala sekolah. Dipersilakan. Baik, terima kasih sudah yang telah diberi kepada saya. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, terima kasih saya yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru. Pertama-tama kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kegiatan kita pada hari ini, pada siang ini bisa kita laksanakan sesuai dengan rencana kita kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan pertemuan dalam hal sosialisasi tentang budaya positif. Pertama-tama dulu kami sambut dengan baik acara ini yang telah disiapkan oleh Bapak MD Waruwo sebagai calon guru penggerak, dan kami memberikan sekaligus apresiasi. Semoga ini semakin baik dan ditingkatkan. Kita juga sebagai warga sekolah, terutama kita yang telah berkumpul pada hari ini, Bapak Ibu guru, mari kita juga mengambil positif apa materi-materi nanti yang disampaikan oleh Bapak MD Waruwo. Semoga bisa kita ambil hikmahnya atau kita bisa merekam untuk mengapresiasikan kepada masyarakat, kepada anak kita mulai kelas 1 sampai kelas 5. Dan secara bersama-sama mari kita mengikuti materi acara sosialisasi ini secara bersama-sama, dan kami himbau kepada Bapak Ibu guru untuk serius untuk mengikutinya, supaya juga ada kampanye di sini nanti bagi diri kita masing-masing, dan satu-satunya harus kita saling berkolaborasi, saling bekerjasama. Apapun masalah atau pekerja yang sulit, kalau bekerjasama maka bisa diselesaikan secara cepat dan secara tuntas. Itu saja yang kami sampaikan pada hari ini. Kembali kami sapa kita Yahoo. Masuk kita yang ketiga, penyampaian materi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 oleh Bapak Mardianto Waruwo. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Namun sebelum kami menyampaikan materi ini yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru,
sejahtera bagi kita semua. Selamat siang ya Om. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bersama-sama dalam ruangan ini melaksanakan satu kegiatan yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4 yaitu budaya positif. Tentu itu adalah sudah menjadi bagian kuasa Tuhan sama kita sehingga hari ini bisa berkumpul di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang benar-benar selalu mensupport kami dalam kegiatan guru penggerak khususnya di SD Negeri 076080 Siaran 3. Saya percaya bahwa kita semua memiliki visi yang sama, cita-cita yang sama, bahwasanya ke depan kita mengharapkan murid yang kita inginkan seperti halnya yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan diseminasi ini, maka kita awali dengan satu speaking sederhana. Speakingnya sederhana saja dan tidak lama. Coba Bapak Ibu berdiri semua. Karena ini budaya positif, kemudian Bapak Ibu menghadap teman yang ada di sebelahnya. Tidak lama, selama sudah. Ini mengenai budaya positif. Kemudian Bapak Ibu coba menghadap lawannya dan coba doakan senyum selama 30 detik. Senyumlah selebar-lebarnya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nah, Bapak Ibu itu adalah merupakan saran dulu. Budaya positif, ya. Karena kita ada hubungan dengan budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita buat dulu satu kesepakatan kelas sehingga hari ini kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik. Sudah ada kami contohkan beberapa kesepakatannya. Yang pertama adalah menghargai siapa saja yang berbicara. Kedua, mengikuti kegiatan diseminasi hingga akhir sesi. Ketiga, saling berbagi pemahaman tentang budaya positif. Kemudian keempat adalah mengikuti kegiatan untuk semangat dan bahagia. Nah, barangkali ada yang mau ditambahkan oleh Bapak Ibu guru selama proses kegiatan hari ini sebagai kesepakatan kita bersama sehingga hari ini kegiatan kita dapat berjalan dengan baik. Sudah pasti ya? Seperti cukup 4 poin aja kita pakai. Nah, pertanyaan nanti untuk mengantarkan ke budaya positif. Pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pemahaman sama kita berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Menurut saya di sini budaya positif itu adalah sesuatu kebiasaan yang baik yang bisa lakukan setiap hari. Ya, sesuatu kebiasaan yang baik yang dilakukan di setiap hari, khususnya di lingkungan sekolah misalnya. Bapak Ibu, ada sebagai tambahan juga ya. Itu dimanapun kita berada harus ada budaya positif. Sepertinya kalau contohnya kita mengadakan perkumpulan dalam organisasi, contohnya organisasi di gereja maupun pertemuan di suatu sepertinya di perkantoran. ya. Nah, baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak dan dua orang kami Ibu dan Bapak ini adalah kita dalam mengenai budaya positif. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua adalah siapakah yang berperan menjalankan budaya positif ini? Adalah kita semua siswa dengan contohnya di sekolah adalah dengan antara guru dengan siswa dan begitu juga dengan peserta seperti yang saya katakan bagi bagian-bagian kelompok yang mengikuti sosialisasi seperti organisasi di gereja maupun di perkantoran. Bagusnya, coba tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu? Tergantung di mana kita berada, Pak. Jadi kalau seandainya di sekolah ya yang menjalankannya adalah murid. Ya, kalau di sekolah menurut Ibu guru adalah murid. Ya. Jadi nantinya di sini yang akan menjadi pelaku utamanya adalah guru dan murid. Ya. Baik, yang terakhir adalah setujukah Bapak Ibu hukuman dan penghargaan itu
diterapkan di sekolah. Nah, coba alasannya apa ya Bapak Ibu? Alasannya apa kira-kira? Berarti kalau ada hukuman, seandainya ada hukuman, berarti itu menjadi tolak ukur atau acuan kepada siswa, contohnya datang ke sekolah tepat waktu, sehingga anak-anak untuk datang ke sekolah itu cepat datang atau cepat bangun. Dan sekolah Ada motivasi mereka untuk cepat datang. Jadi itu menurut saya ya. Jadi kalau penghargaan juga lebih bagusnya diberikan penghargaan atau apresiasi atas apa pencapaian anak-anak kita. Contohnya anak-anak kita contohnya tepat waktu ataupun ada yang berani atau bagaimana. Jadi perlu kita berikan apresiasi sehingga mereka lebih semangat lagi untuk melakukan sesuatu. Itu menurut saya. Nah, baik. Artinya kalau bisa disimpulkan bahwasanya hukuman itu perlu diberikan untuk memberikan efek jerah kepada murid agar tidak melakukan kesalahan. Yang kemudian penghargaan diberikan agar siswa itu selalu ada motivasinya untuk melakukan sesuatu hal. Ada lagi Bapak Ibu, Pak kita dengan Ibu Guru dari Bapak. Baik, depan untuk Ibu Guru ya, luar biasa. Budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, berkarakter dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif adalah seorang guru dapat menciptakan suasana yang aman. Itu tujuannya adalah menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi murid untuk bertumbuh sesuai kodratnya. Nah, ada beberapa topik yang terkait dengan budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan lima posisi kontrol, kemudian keyakinan keras, dan terakhir adalah segitiga distribusi. Perubahan paradigma teori kontrol menjadi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, seorang psikiater Dr. William Glasser menerapkan makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dapat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu miskonsepsi yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi kalau selama ini yang kita pergunakan di sekolah itu dan yang sudah umum kita terapkan itu adalah stimulus respon. Sekarang kita ke teori kontrolnya. Nah, Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang dibicarakan oleh Stephen Covey. Nah, bagaimana itu perubahannya Bapak Ibu? Kita lihat dari sini. Ya. Siapakah yang memiliki sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian, teori kontrol mengatakan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda.
Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah di stimulus respon, sementara di teori kontrol model berpikirnya menang. Nah, itu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kita lihat ke materi berikutnya Bapak Ibu. Kita ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak diulang sama sekali. Nah, itu hukuman tadi ya. Artinya kalau hukuman itu seharusnya tidak dilakukan lagi. Nanti ada teori bagaimana kita meluruskan pemahaman tentang itu. Kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin dengan kepatuhan. Artinya orang itu harus patuh. Kalau tidak patuh maka ada sanksinya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita di sini adalah melakukan tujuan positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya Bapak Ibu, anak-anak itu, murid-murid itu melakukan sesuatu itu memang dari hatinya sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Itu maksudnya. Dan memiliki nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah? Mari kita lihat. Nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah khususnya saat ini adalah yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari Ibu Media program sikap murid yang harus dimiliki yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang terakhir itu adalah keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, jurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu yang harus dimiliki murid ini setelah melakukan disiplin positif tadi. Nilai-nilai ini yang harus ditanamkan kepada peserta didik atau murid selama melakukan kegiatan yang umum di sekolah. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sepakati bersama. Sudah umum ini artinya lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya semua berlaku tanpa ada perbedaan atau diskriminasi satu di yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu karena ada motivasinya. Ya, coba kita lihat. Diane Gosset dalam bukunya Restructuring Social Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang melakukan itu akan muncul dalam hatinya pertanyaan begini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini bukan motivasi intrinsik, tapi dari ke eksternal. Itu karena ada orang lain, ada yang dia takutkan, sehingga dia berbuat seperti itu. Kedua, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, misalnya orang itu, murid itu dijanjikan sesuatu,
Kalau misalnya kita suruh dia gambar, tapi kita jadikan dia misalnya, kalau bagus gambarmu, saya akan berikan misalnya pulpen 1 untukmu. Nah, itu ada hubungannya dengan nomor 2 ini. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu masih golongan dari 2, bukan dari dalam hatinya. Yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang sebab apa apabila saya melakukannya. Nah, inilah tujuan disiplin positif yang sesungguhnya. Artinya, setelah dia melakukan itu dalam hati berpikir saya akan menjadi seperti ini. Orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, orang yang mandiri, orang yang reflektif, ya, dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan disiplin positif yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, kita ke hukuman dan penghargaan ini tadi. Coba kita lihat ada satu kasus di sini yang terjadi di sekolah. Nah, mari baca Bapak Ibu dalam aturan ini. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak menyendiri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ivan yang berbicara terdadak dan terkejut saat itu. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Ivan menertawakan Ivan yang terdadak dan malu luar biasa, dan malahan minta Ivan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya agar tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ivan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, itu setujukah Bapak Ibu dengan tindakan Pak Seno terhadap Ivan? Dan coba Bapak Ibu berikan alasannya kira-kira kenapa? Tentu tidak setuju, ya kan? Nah, kira-kira alasannya apa? Jadi dengan Pak Seno melakukan hal tersebut sehingga membuat anak tersebut merasa malu dan tidak berani lagi karena memang dia dibully atau ditertawakan oleh teman-teman yang lain. Iya, betul sekali. Saya lihat Jepang Ibu ya, luar biasa. Artinya Bapak Ibu saat itu Pak Seno ini sudah mempermalukan si anaknya sendiri yaitu Ivan. Nah, dan saat itu anak itu pastinya sampai umur tua dia pun dia tidak akan lupa itu karena sangat menyakitkan bagi dia. Ya, dipermalukan di depan kelas dan ditertawakan oleh teman-temannya. Yang kedua Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Ivan itu hukuman atau konsekuensi. Ya, hukumannya itu adalah hukuman, ya. Hukuman. Artinya kalau hukuman itu sesuatu harus terjadi yang menyakitkan. Ya, kalau hukuman, kalau konsekuensi kita masih mengacu kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Kembali ke situ. Oh, ini harus sudah melanggar ini. Itu kalau konsekuensi. Apa hukumannya? Apa sanksinya? Nah, hukuman ini dan sampai kapanpun si anak ini tidak akan melupakan hal itu. Sama dengan Bapak Ibu dulu waktu masih sekolah, pasti ada kisahnya sama guru yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan. Itu karena kenapa? Karena saat itu menggunakan hukuman. Nah, pilihan di situ adalah melakukan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak ya. Jadi ini yang harus kita tahu bersama, pahami bersama, yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, seringkali kalau kita lihat di masa lampau itu, kalau ketika kita diproses oleh Bapak Ibu guru, kita bukannya semakin senang, malah semakin emosi di perjalanan, bahkan bisa mengaruhi
dan bisa-bisa juga tidak akan mau bekerja sama lagi sama bapak ibu itu. Ya, pernah saya merasakan seperti itu. Ya, artinya saat itu sangat sakit dan tidak akan terlupakan. Apalagi kalau misalnya muridnya memiliki sifat dendam dan itu tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ketiga, tawaran, bukan paksaan. Apa maksudnya tawaran? Ketika kita berhadapan dengan mahasiswa yang bermasalah, kita menawarkan dia bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, apa nilai-nilai kebajikan yang perlu ditingkatkan ke depan. Nah, itu maksudnya tawaran. Artinya dari situ si anak, si murid langsung berupaya mencarikan informasi dari dalam pikirannya sendiri dan mengungkapkan pada saat itu dan bisa berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Keempat adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri dan jelas. Kelima, restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya, kalau sudah ada kesalahan kita harus cari tahu kenapa bisa berbuat seperti itu. Kelima adalah restitusi diri, adalah cara yang paling baik. Ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Artinya bukan dari tindakan yang sudah dia lakukan, tapi dari karakternya. Ya, itu yang kita fokuskan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ya, solusi. Mencari solusi dari apa yang sudah terjadi. Nah, 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang mengembalikan murid, yang artinya mengembalikan murid pada hakikatnya. Ya. Sehingga nanti itu semakin lama dengan apa yang sudah kita lakukan, maka dia akan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, penerapan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah membuat identitas gagal. Kalau identitas sukses itu adalah ada dua, konsekuensi dan restitusi yang tadi kita sebut dengan disiplin. Contoh, di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian, restitusi adalah merupakan pilihan. Ya, pilihan. Ya. Sehingga anak itu nanti bisa menjadi sukses. Nah, berikutnya tidak nyaman. Kalau hukuman itu tidak nyaman, saya ulangi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Nah, waktu panjang itu kalau hukuman berlangsung lama dia. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau berlakunya untuk anak jangka waktu pendek. Apa itu misalnya? Kalau misalnya sekolah diterapkan misalnya anak si murid kalau terlambat sekolah setiap hari atau pagi hari, maka konsekuensi yang sudah dibuat adalah kediri lapangan 10 hari misalnya, itu konsekuensi. Dan itu tidak berlaku lama, ya. Yang lama itu adalah hukuman. Kalau untuk restitusi adalah menguatkan untuk murid dalam waktu jangka yang lama, panjang. Nah, berikut korban. Kalau di hukuman korban mendapatkan keadilan, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Ya, murid kalau di hukuman murid atau anak tersakiti, kalau di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Kalau di restitusi itu murid mendapatkan penguatan karakter, itu di restitusi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwasanya hukuman itu merupakan bagian dari disiplin yang disebut dengan negatif. Kalau konsekuensi itu adalah netral. Kalau restitusi adalah sesuai dengan teori kontrol adalah disiplin positif. Nah, itu dia. Seterusnya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian
penghargaan yang disampaikan oleh Alvito 93 ini. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan bisa juga pengaruh jangka panjang. Itu penghargaan. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kalau apa yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Jadi kalau sendiri apa maksudnya penghargaan itu dihukum oleh penghargaan? Artinya penghargaan dengan hukuman sebenarnya sama saja. Ya. Nah itu yang disampaikan oleh Alvito. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, itu dia penghargaan ini. Secara pribadi mungkin kita tidak terima istilah ini, ya, karena kalau misalnya kita tidak memberikan penghargaan kepada seseorang, bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dia lebih baik dari yang lain? Nah, itu dia. Nah, jadi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau mungkin pesarannya itu sudah ada, dalam untuk memberikan hadiah kepada murid, karena itu sama saja mendukung dan membunuh motivasi dari dalam diri seseorang. Nah, jadi penerapan saat ini bisa disesuaikan dengan situasi. Kami bertanya kemarin, bagaimana kita memberikan penghargaan? Sebenarnya ada cara melakukan penghargaan itu yang sudah disampaikan. Misalnya bisa memanggil orang sendiri dari apa yang sudah dibuatnya, dari perilakunya. Itu penghargaan. Memanggil atau memujinya di satu tempat tertentu dan menyampaikan apa yang menjadi kelebihannya. Itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita teruskan ke berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Kita lihat saja apa itu maksudnya dari kebutuhan bertahan hidup, yaitu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kalau kasih sayang itu adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Itu maksudnya dari kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Nah ini penguasaan masih berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu penguasaan. Kemudian kebebasan, yang berhubungan dengan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Dan ketiga ini adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Gilesa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi atau anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain saat bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Ya. Manusia itu tidak berbeda. Nah itu kebutuhan dasar manusia ada 5. Dan dari kebutuhan dasar di dalam manusia ini, dari situlah manusia bisa beraktivitas, ya, melakukan sesuatu. Nah, berikut adalah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki dan yang menjadi peran seorang guru. Dan kelima ini, kalau tidak semua bisa kita pergunakan,
Ada nanti yang paling penting yang bisa kita terapkan untuk murid-murid dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, guru yang menerapkan penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata yang keras atau menghardik. Ya, biasanya begini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu penghukum. Ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah ini, yang kita lakukan adalah dengan menggunakan kata-kata yang lembut. Apa itu satunya? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, itu posisi kita yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah, bapak ibu bisa jadi teman. Nah, mereka bisa berkata begini kalau untuk posisi teman. Ayo bantulah dengan bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ada hal negatif di sini bapak ibu. Kalau misalnya suatu saat kita tidak mau membantu muridnya, dia akan kecewa. Saya pikir bapak itu teman saya. Nah, itu yang akan terjadi. Ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Ya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu yang mungkin bisa disenanginya dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu ya. Nah, pemantau. Posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, ya kembali kepada keyakinan kita ya. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang saya diajukan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu yang sering terjadi kalau untuk pemantau. Yang paling terakhir bapak ibu adalah jadi manajer. Nah, posisi terakhir ini adalah manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dari perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi yang terpenting di sini ada 3 peran kita yang harus dimiliki posisinya, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Kalau manajer ini yang sering kita lakukan. Makanya begini, apa yang kita yakini, artinya kita kembali ke keyakinan terus. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri? Nah, ini kembali kepada nilai-nilai teologi tadi. Apakah dia bertanggung jawab, mandiri, ya, kreatif, dan sebagainya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengendalikan murid terhadap kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, itu tugas sebagai manajer, posisi kontrol di poin 5 manajer. Nah, Bapak Ibu, nanti ada contoh bagaimana cara menyelesaikan atau menerapkan disiplin positif dengan menggunakan posisi manajer. Nah, kita ke kegiatan kelas Bapak Ibu, ya, bertopik lagi ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang mungkin jawaban adalah untuk keselamatan. Pasti ya. Kalau pertanyaannya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya sudah pasti adalah untuk keselamatan. Nah, keselamatan dan kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang sebagai suatu keyakinan, ya, keyakinan. Kemudian yang dapat disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kedua, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita sudah pasti masing-masing kelas ada peraturan kelasnya. Nanti setelah ini coba kita buatkan peraturan kelas kita itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa bedanya kalau secara administrasinya? Bedanya seperti ini. Kalau peraturan dengan keyakinan seperti ini, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu peraturan kelas. Kalau dia dalam keyakinan kelas, kalimatnya begini: buanglah sampah atau buang sampah pada tempatnya. Itu. Nah, kalau peraturan kelas itu adalah kalimat yang negatif, tapi kalau keyakinan kelas adalah kalimat yang positif. Ya, bisa kita bandingkan. Dilarang membuang sampah dengan buang sampah pada tempatnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita buat berdasarkan gagasan-gagasan dari murid. Untuk apa? Untuk menanamkan kepada murid nilai-nilai kebajikan yang sudah ada tadi. Ya. Barangkali mungkin kita akan ambil satu waktu ke depan ini atau bisa di awal pelajaran kita buat satu kelas yang menerapkan keyakinan kelas dari peraturan yang sudah ada. Ya. Kita coba buat peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara membentuknya ini? Satu, bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan umum, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Ya. Sekali lagi sedikit saja agar mudah diingat. Jangan sampai 20 yang keyakinan kelas itu sulit bagi Anda untuk memahaminya atau mengingatnya. Sesuai dengan kondisi sekolah atau sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing. Dan siapa yang membuatnya adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya Bapak Ibu, kalau saat membuat keyakinan kelas ini, kita hanya memfasilitasi mereka. Yang memfasilitasi mereka kira-kira apa yang menjadi keyakinan kelas kita di kelas ini misalnya, di kelas 4 misalnya. Nah, kita bantu mereka. Nah, pertanyaannya apakah mungkin berlaku kepada mata pelajaran lain? Sama, berlaku. Bisa dibuat seperti itu, ya. Dibuat keyakinan kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, dikarang dari budaya positif. Artinya diawali dari peraturan kelas, kemudian muncul keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, maka hiduplah lingkungan yang positif itu. Ya, setelah lingkungan positif itulah yang disebut dengan budaya positif. Nah, terlaksana yang namanya budaya positif. Nah, sertifikat restitusi. Bapak Ibu, hal ini yang kita lakukan dalam menangani siswa dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Di sini ada sertifikat restitusi. Sertifikat restitusi itu ada tindakan yang kita harus lakukan yang ketiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian melakukan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Apa yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas? Ini pernyataan kita kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Itu untuk mengendalikan identitas si murid. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Kalau dalam validasi tindakan yang salah, biasanya kita mengulang seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Nah, kembali kepada kebutuhan dasar manusia tadi. Ya. Itu perlu kita lakukan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang paling terakhir itu adalah menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kita minta dia untuk akan menyampaikan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau misalnya dia mau melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah terjadi. Nah, Bapak Ibu supaya lebih pahami ada contohnya di sini. Kita lihat ada contoh videonya. Tidak lama. Ini ada contohnya penerapan prinsip restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu contoh dari penerapan restitusi, segitiga restitusi. Nah, sudah diawali dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, artinya di sini yang perlu kita lakukan adalah memperkuat karakter anak itu menjadi anak yang bisa menemukan solusi dari permasalahan semua. Ada. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan dalam diseminasi pemahaman budaya positif ini, dan barangkali ada yang kurang dipahami, yang kurang dimengerti, dan ada yang perlu di-share bersama bagaimana pengalaman Bapak Ibu menerapkan restitusi di sekolah, boleh dibagikan sama kita saja. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu.
Gimana Pak Bapak? Nah ini materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kalau memang sudah dirasa cukup dipahami, dan mungkin yang perlu kita lakukan di sini adalah melakukan di sekolah penerapan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini semua kembali kepada keyakinan yang sudah dibuat. Ya, keyakinan ini tidak hanya di kelas, bisa dibuat secara umum, secara sekolah. Nah, tentu untuk membuat keyakinan sekolah harus mengundang orang tua siswa. Kalau di dalam kelas bisa hanya melalui oleh murid-murid kelas. Itu, ya. Nah, barangkali ada yang mau sampaikan Bapak Kepala Sekolah. Ketika diajak berbicara, tadi materi yang telah disampaikan Bapak Ibu di sana, tanpa dicampur dalam tugas kita setiap hari tentang budaya positif, itu kebiasaan yang baik, karakter yang baik. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengambil sebuah inti dalam hasil pertemuan ini, yaitu penerapan kita setiap hari di masing-masing kelas, sehingga anak-anak kita bisa berubah. Dulunya tadinya anak itu contohnya bandel, setelah kita berikan pemahaman tentang budaya-budaya perilaku yang baik, maka si anak itu akan berubah seperti yang kita harapkan. Demikian saja yang bisa kami komentari, dan terima kasih dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Ada lagi Bapak Ibu yang bisa disampaikan? Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu, sebagai akhir dari pertemuan ini, penutup, apa yang baru didapatkan dari materi budaya positif ini, dan kemudian apa yang perlu dilakukan setelah pertemuan ini? Ya, bisa Ibu Gula menyampaikannya sekaligus pernyataan penutup, dan kita akhiri pertemuan ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Guru, dan kembali yang saya hormati Bapak Waru sebagai guru CPG yang kami banggakan. Jadi setelah kita mengikuti diskusi kebudayaan positif yang telah disampaikan oleh Bapak MD Waru, kami sebagai guru-guru yang masih belum dan berkeinginan nanti ya ke depan untuk menjadi calon CPG. Jadi setelah kami dulu mengikutinya, mulai terbuka pikiran kami, terlebih tadi tentang apa hal baru yang telah didapatkan dari materi budaya positif hari ini. Jadi menurut saya ada banyak, terutama dulu tentang keyakinan kelas atau restitusi yang tadi ya. Gitu. Jadi itu yang membuat mungkin selama ini kita guru-guru di SDM ini kita hanya menerapkan tentang hukuman dan berupa penghargaan, apresiasi. Jadi sebenarnya dengan adanya materi yang telah disampaikan oleh Bapak MD Waru sebagai CPG, jadi ada berupa perubahan, dan memang perubahan ini membuat kita lebih mendorong lagi supaya memberikan gagasan baru, paradigma baru kepada anak didik kita. Jadi itu dulu yang membuat hal positif dulu yang telah kami terima pada hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita terima ini nanti kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi jangan memberi hukuman dan jangan juga memberi yang namanya penghargaan. Jadi itu membuat anak-anak kita tidak stabil atau bagaimana, tidak termotivasi lagi. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, jadi kita mengajak. Jadi kita sebagai guru, kita mengajak anak-anak untuk lebih
berpikiran luas lagi, berpikiran yang namanya life skill. Nah, jadi mungkin itu saja dan apa yang dilakukan setelah pertemuan ini. Jadi mudah-mudahan dan harapan kita sebagai guru-guru, mari kita terapkan dan ada nanti yang membimbing kita, Bapak Waru, untuk bagaimana SD secara ketiga kita ini bisa kita terapkan yang namanya keyakinan kelas itu. Jadi mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak MD yang sudah memberikan materi kepada kita hari ini dan juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah setia mengikutinya, dan semoga apa yang kita terima pada hari ini dapat kita terapkan kepada anak didik kita. Demikian saja yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Terima kasih untuk penguatannya, dan memang betul apa yang harus kita lakukan adalah sesungguhnya kita berbuat setelah mengikuti materi budaya positif ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah membantu dan sudah bekerja sama dalam melaksanakan menyelesaikan kegiatan PGP angkatan 10 Kabupaten khususnya SD Negeri 21 usia 3. Itu yang bisa kami sampaikan, dan kami kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Demikian acara kita hari ini. Kita berterima kasih kepada Bapak MD Waru yang sudah memberikan kita kepada kita pengalaman-pengalamannya sebagai guru penggerak. Terima kasih saya. Ya Allah. Bergerak, menggerakkan. Masuk Bapak.